Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1619. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Untuk memblokirnya dengan panik dan berkata dengan suara, "Turun ke sana." Begitu Chen Sisi selesai berbicara, Qin Chen pun melompat dan jatuh ke dalam jurang dengan sangat tegas. Setelah jatuh ribuan kaki, jurang di bawah berubah dan sebuah gua dengan cepat terbentuk. Qin Chen terbang masuk dan sebuah tempat tidur dengan cepat terbentuk di dalam gua dengan Chen Sisi yang berada di pelukan Qin Chen. Mata indah Chen Sisi dipenuhi kilau dan dia memeluk Qin Chen dengan sangat erat. Sementara Qin Chen mengangkat pinggang Chen Sisi seperti pengantin baru dengan penuh senyum arti di bibirnya, dan Qin Chen berjalan menuju ke tempat tidur selangkah demi selangkah seraya memopong Chen Sisi. Hati Chen Sisi serasa seperti seekor rusa. Meski sudah beberapa kali dirinya mengalami hal seperti ini dengan Qin Chen, namun tetap saja ini membuatnya sedikit malu ketika memikirkannya. Di saat Chen Sisi sampai di tempat tidur, Qin Chen perlahan menurunkannya. Chen Sisi pun dengan berani mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Wajahnya memerah seperti matahari terbenam. Qin Chen lalu mencium Chen Sisi dan napas mereka berangsur-angsur menjadi lebih tebal. Tubuh mereka sepanas api dan mereka berdua sangat merindukan satu sama lain. Terdengar suara lembut dan Qin Chen dengan lembut membuka ikatan gaun Chen Sisi. Bajunya mulai dilepaskan. Qin Chen lalu berbalik dan menerkam kepada Chen Sisi. Api berkobar pada mereka berdua, hujan turun dan keduanya baru saja tenggelam di dalam cinta. Kulit Chen Sisi pun memerah, rambutnya acak-acakan dan keringatnya bercucuran. "Ini tidak baik untuk kita berdua saja. Bagaimana kalau membawa Yu Qiansu dan Jiruyu?" kata Chen Sisi. Dia menggertakkan giginya, menahan rasa malu di hatinya, mengangkat kepalanya dan berkata seperti ini. Dirinya tidak ingin menikmati momen ini sendirian karena dia tahu Yu Qiansu dan Jiruyu juga pasti menginginkan momen seperti ini. "Oke, baiklah," kata Qin Chen. Dia mengangguk karena Chen Sisi bersedia. Maka, apa alasannya menolak? "Kalau begitu, aku akan berteriak sekarang," ucap Chen Sisi dengan lembut, dengan suaranya yang lembut dan tatapan mata yang menawan. "Aku akan melakukannya," kata Qin Chen. Dia berpikir sejenak. Bagaimana jika Chen Sisi harus memberitahunya tentang hal semacam ini? Di dunia kekacauan pada saat ini ada dua tempat pelatihan kultivasi di dekat pena suci ruang angkasa. Yu Qiansu dan Jiruyu tiba-tiba membuka mata mereka. "Chen, apakah dia?" Dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka berdua, kedua wanita cantik itu langsung naik ke langit dan menghilang ke dalam aliran cahaya. Di bawah jurang di dalam gua, Chen Sisi buru-buru bangkit dari tempat tidur dan merapikan pakaian juga rambutnya yang sebelumnya telah berantakan karena telah melakukan senam dengan Qin Chen. "Apa yang kamu?" Qin Chen menatapnya dengan curiga. Chen Sisi berkata dengan malu-malu, "Kita tidak bisa membiarkan Yu Qiansu dan Jiruyu melihatnya." Begitu dirinya selesai berbicara, dua aliran cahaya langsung jatuh di sana, dan itu adalah Yu Qiansu dan Jiruyu. Begitu mereka berdua mendarat, mereka berkata sambil tersenyum, "Apa yang tidak bisa kita lihat?" Sebelum mereka selesai berbicara, keduanya tiba-tiba membeku. Yu Qiansu langsung mengendus hidungnya. Bau ini. Mata Jiruyu juga tertuju kepada Qin Chen dan Chen Sisi di samping tempat tidur dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. "Apakah kalian berdua baru saja benar-benar melakukan hal seperti itu di belakang kami berdua?" "Chen, kamu sudah keterlaluan," kata Yu Qiansu dan Jiruyu. Mereka berdua sama-sama tertawa. Jangan katakan apapun, kami tidak akan cemburu," kata Yu Qiansu. Dia berkata sambil tersenyum. "Chen, apakah kamu memanggil kami ke sini juga?" kata Jiruyu. Dia bingung. "Saya memiliki wawasan terbaru tentang ruang angkasa, dan saya ingin mengundang Anda untuk datang dan mewujudkannya bersama. Mari kita sadari bersama." Ya, Qin Chen tampak serius.
"Semuanya kemarilah," kata Qingchen. Segera mereka berempat pun duduk bersila di tempat tidur bersama. "Ayo mulai," kata Qingchen. Dia menutup matanya dan kekuatan ruang di dalam tubuhnya pun langsung naik, dan sumber yang menakjubkan dengan cepat membentuk gelombang yang menakutkan. Chen Sisi, Jiruyu, dan Yukiansu semuanya duduk bersila di samping Qingchen dan memejamkan mata mereka semua. Sumber energi yang menakjubkan naik ke langit dalam sekejap. Keempat napas itu pun langsung bergema. Absen dalam waktu yang lama lebih baik daripada pernikahan baru. Bahkan hanya berlatih bersama, semua orang merasa sangat cantik. Mereka berempat sangat tidak mementingkan diri sendiri, dan semua orang tenggelam di dalam keindahan ini. Di saat berlatih, Qingchen mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya dan dengan keras, aura luar angkasa yang menakutkan bertahan di seluruh dunia, beresonansi dengan urat ruang ilahi di dunia kacau. Tidak, ini harus dianggap lebih banyak latihan. Qingchen kini telah menguasai sebagian dari asal-usul ruang angkasa, dan kendalinya atas ruang angkasa telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa Qingchen sendiri kini telah menjadi bagian dari ruang angkasa. Kekuatan luar angkasa teratas dari pena suci darah ilahi luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terus diintegrasikan ke dalam tubuh Qingchen, dan mereka berempat membentuk visi luas tentang langit dan bumi di dunia kacau. Sementara di tempat lain dunia kacau, leluhur naga Honghuang yang telah kembali ke sarang naganya untuk berlatih tiba-tiba membuka matanya dan memandang ke langit di kejauhan dengan heran. Di atas langit, gelombang pasang angkasa yang bergulung-gulung seperti tsunami yang mendekat terus-menerus memancar keluar. "Apa yang telah terjadi?" kata leluhur naga Honghuang. Dirinya langsung bergegas ke langit dalam sekejap dan melihat ke jurang di bawah pena suci darah luar angkasa. Di dalam jurang tersebut ada kekuatan yang samar dan membuat jantung berdebar. Apa yang dilakukan Qingchen dengan istrinya? Apakah menimbulkan pergerakan sebesar itu? Kata leluhur naga Honghuang. Dia mengerucutkan matanya dan sedikit bingung. Dirinya tidak bisa membayangkan apa yang bisa dia lakukan sehingga membuat keributan sebesar itu. Praktik. Tiba-tiba leluhur naga Honghuang matanya membelalak. "Nyonya dan yang lainnya tidak melakukan itu pada Qingchen, kan?" kata leluhur naga Honghuang. Meskipun dirinya tidak bisa melihat apapun, namun segala sesuatu di dunia kacau ini ada di tangan Qingchen. Jika Qingchen tahu bahwa dia sedang memata-matai apa yang dia dan para wanitanya lakukan, bukankah dia akan ditempatkan pada posisi yang tidak mengenakan? Namun, bukankah Qingchen terlalu kuat? Apakah hal semacam ini begitu besar? Leluhur naga Honghuang memandang rendah dirinya sendiri. Sayangnya dirinya juga adalah nenek moyang klan naga. Dia tinggi dan kuat, tapi dibandingkan dengan tuannya, leluhur naga Honghuang langsung merasa malu pada dirinya sendiri. Sementara pada saat ini di dalam jurang, Qingchen dan yang lainnya benar-benar tenggelam dalam keindahan ini. Saat mereka berempat berlatih satu sama lain, Qingchen secara menyeluruh berbagi posisi persepsi ruangnya dengan Chen Sisi dan yang lainnya, memungkinkan mereka untuk membuat peningkatan yang menakjubkan di dalam persepsi ruang mereka. Dan boom, tubuh keempat orang itu terintegrasi erat satu sama lain, menstimulasi jalan sumber terkuat mereka, membentuk gelombang luar angkasa yang menakutkan. Pada pena suci darah dewa luar angkasa, gelombang kekuatan luar angkasa yang menakutkan dengan gila-gilaan menyatu ke dalam tubuh keempat orang itu. Selama waktu 3 hari 3 malam, baik Qingchen, Chen Sisi, Jiruyu, dan Yukiansu, mereka semua merasakan esensi dalam tubuh mereka menjadi lebih kental dan lembut, dan mereka merasa dapat berkeliaran dengan bebas, kembali ke sifat aslinya. Berlatih lebih banyak untuk melarutkan dan memurnikan asal-muasal beberapa orang. Seiring bertambahnya jumlah amalan, asal-muasal dalam tubuh hanya akan semakin kental. Selain itu, ketika kekuatan ilahi ruang terus-menerus membasuh tubuh fisik, Qingchen juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan ruang. Singkat cerita, 3 hari kemudian, boom, raungan mengejutkan meletus dari mereka berempat dan aura transendensi menyebar dengan gila-gilaan dari mereka berempat. Kekuatan waktu di sekitar beberapa orang juga perlahan menghilang di dunia kacau. Di dunia kacau, Qingchen dapat menggunakan asal mula waktu untuk mengubah perjalanan waktu. Jadi, 3 hari 3 malam telah berlalu di dunia kacau, tetapi hanya beberapa jam yang sebenarnya telah berlalu di dunia luar. Apakah ini inti dari ruang?
Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat ini, merasakan kekuatan ruang yang menakutkan yang masih ada di sekitarnya. Pada saat ini, Qin merasa jika dia mau, dia bahkan bisa menciptakan dunia hanya dengan satu pemikirannya. Ruang angkasa dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia dan dapat mengembangkan seluruh bumi dimanapun manusia berada. Di situ ada ruang. Ruang ada di mana-mana. Mata Qin bersinar terang dan dia merasa bahwa dia sangat dekat dengan ranah transendensi. Pada awalnya, Kaisar Agung Dunia Bawah pernah berkata bahwa ketika dia sepenuhnya menyerap asal-usul ruang suatu hari nanti, maka dia akan bisa memasuki ranah transendensi. Dan Qin sekarang sudah merasakan perasaan itu. Sebentar lagi, itu akan segera terjadi, kata Qin. Dia berkata di dalam hati. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, kami akhirnya hampir sampai. Boom! Aura luar angkasa yang menakutkan mengelilingi Qin seperti jurang. Pada saat ini, Chen Xixi, Jiruyu, dan Yu Qiansu juga berdiri satu demi satu berkeliaran di cahaya angkasa. Sekarang mereka berempat sudah setengah langkah melampaui puncak transendensi dan hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai akhir transendensi. Setelah itu, Chen Xixi, Jiruyu, dan Yu Qiansu bersandar pada Qin dengan lembut, dengan sentuhan kelembutan dan kepuasan di mata indah mereka. Namun mereka bertiga benar-benar ketakutan. Qin telah berlatih seperti mesin yang tak kenal lelah selama 3 hari 3 malam terakhir, membuat mereka semua merasa sedikit lemah sekarang. Di akhir latihan, beberapa orang saling berpelukan dan berbaring di atas ranjang. Tak perlu menggambarkan kerinduan masing-masing. Satu sama lain bisa merasakan apa yang dipikirkan satu sama lain. Chen, bisakah tempat gelap yang kamu sebutkan memungkinkanmu menerobos ranah transendensi? Kata Chen Xixi, dia bertanya dengan ragu. Aku juga tidak tahu, tapi jika tempat gelap ini adalah area inti terlarang dari rumah Anyou, pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tapi Chen, kamu bilang kamu sebelumnya telah menyinggung Tuan Muda Sipang dari rumah Anyou ini. Jadi kamu harus berhati-hati. Haha, Tuan Muda licik Sipang itu, kenapa aku harus takut? Tuan Muda Sipang tidak perlu takut, tapi bukankah kamu mengatakan bahwa ayah Tuan Muda Sipang itu adalah ahli kuat di Anyou Mansion? Hampir setara dengan penguasa istana Anyou. Dia memiliki tingkat transendensi dalam satu tingkat kultivasi. Jadi kamu tidak boleh gegabah, kata Chen Xixi dengan serius. Yu Qiansu dan Jiruyu di samping juga mengangguk. Jika Anda benar-benar tidak bisa menahan tekanan, tidak apa-apa menerima Nona Pangmuling dari Anyou Mansion. Tidak apa-apa bagi Anda untuk menikah dengannya. Kami tidak akan menyalahkan Anda. Mendengar itu, Qin saat ini tidak bisa berkata-kata. Yu Qiansu dan yang lainnya pandai dalam segala hal, tetapi mereka selalu bersedia menerima lebih banyak gadis untuknya. Bagaimana bisa ada wanita di dunia ini yang mau berbagi suaminya? Yu Qiansu menghela napas dan memeluk Qin. Pipinya yang halus dan sempurna terletak di pelukan dan dada hangat Qin. Merasakan suhu tubuh Qin, dia bergumam. Chen, kamu bekerja sangat keras di lautan alam semesta. Kamu membutuhkan orang. Asisten, kami tidak dapat membantu Anda di sana. Anda tidak tahu betapa khawatirnya kami bertiga terhadap Anda. Faktanya, kami berharap seseorang dapat membantu Anda. Tidak peduli siapa dia, selama dia membantu Anda dengan tulus, maka kami akan rela. Yah, benar Chen. Jika wanita tertua dari Anyou Mansion itu dapat membantumu, belum terlambat bagi kami untuk bahagia. Jiruyu dan Chen Xixi juga bersandar di pelukan Qin, menyentuh dada Qin dengan jari jemari mereka. Betapa aku berharap ini bisa terus seperti ini. Kami berempat sangat bahagia dan sangat bahagia bersama sebelumnya. Qin pun memeluk mereka bertiga dengan seluruh kekuatannya. Batu giok lembut yang hangat dan harum. Melihat 3 orang cantik di pelukannya, Qin berkata dalam hati, "Jangan khawatir, saya pasti akan melindungi Anda dan semua yang saya ingin lindungi." Mereka berempat pun selanjutnya hanya berpelukan, saling bersentuhan, merasakan ketenangan. Tidak tahu berapa lama, Qin pun berdiri. "Sudah waktunya aku pergi," kata Qin. "Chen, kami akan menunggumu di sini." Mendengar itu, Qin pun mengangguk dan seluruh sosok Qin naik ke langit, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari sana. "Chen, kamu harus kembali dengan selamat." Di dalam gua, Chen Xixi, Jiruyu, dan Yu Qiansu memandang ke langit tanpa kesepian dan merasa tersesat di dalam hati.
Saya bisa saja menahan kesepian jika saya tidak merasakan kehangatannya. Kincen pergi seperti ini yang membuat beberapa orang merasa lebih sedih. Beberapa orang itu saling memandang dan mata mereka perlahan menjadi bertekad. Jika mereka ingin bersama Kincen, mereka harus mengikuti jejaknya. Jika mereka dapat menerobos ranah transendensi, maka secara alami mereka dapat memasuki lautan kosmik dan mereka tidak akan dipisahkan dengan Kincen. Jika sebelumnya mereka tidak akan memiliki kesempatan seperti itu, namun kini, setelah berkultivasi dengan Kincen sebelumnya, mereka sudah memiliki asal mula ruang di tubuh mereka. Ditambah dengan pena ruang ilahi ini, bukan tidak mungkin untuk menerobos ranah transendensi. Segera, ketiga wanita cantik itu pun duduk bersila dan melanjutkan kultivasinya. Sementara di tempat dunia kekacauan lainnya, terlihat leluhur naga Hong Huang yang bergegas keluar. Pada saat ini, dirinya melihat aliran cahaya menghilang ke langit dengan wajah yang hampir menangis tanpa air mata. Orang ini terlalu serius tentang seks dan bukan tentang naga. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa dia akan datang untuk mengobrol baik-baik denganku tentang laut kosmik. Dia berbalik dan lari setelah bertemu dengan para wanitanya. Itu keterlaluan, kata leluhur naga Hong Huang. Sementara saat ini, Kincen kembali muncul di loteng. Saat ini masih gelap, masih berada dalam keadaan malam hari, dan dia belum tidur sepanjang malam. Tetapi Kincen lebih bersemangat dari sebelumnya. Dirinya penuh energi dan merasa tubuhnya penuh kekuatan. Kecuali rasa sakit yang tak dapat dijelaskan di pinggangnya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Tanah terlarang gelap, kuharap tempat itu tidak akan mengecewakanku, kata Kincen. Dia berkata di dalam hatinya. Kincen pun duduk bersila sebentar dan segera langit pun menjadi cerah. Begitu Kincen membuka pintu, Kincen melihat seorang wanita berjalan perlahan tidak jauh dari sana. Kincen pun terkejut karena Kincen belum pernah melihat gadis ini sebelumnya, tetapi gadis ini sangat cantik. Hanya dengan sekali meliriknya membuat Kincen merasa matanya bersinar terang. Ini adalah wanita yang terlihat cukup muda, rambut hitamnya yang indah disanggul. Dia sangat mulia dan ceria. Di bawah alisnya yang berbentuk daun willow, dia memiliki sepasang mata yang sangat indah. Dia ramping dan cerah. Hidungnya yang indah dan pipinya yang berwarna agak kemerahan seperti apel merah yang membuat orang sangat ingin menciumnya. Di bawah hidungnya, kedua bibir kecil berwarna ceri yang lembut dan elastis membuat orang sangat ingin menggigitnya. Terutama kulitnya yang sebening giok putih penuh kelembutan, serta sosoknya yang anggun dan langsing yang tak terlukiskan sangat menawan. Namun, temperamen gadis cantik ini agak dingin dan tidak bisa didekati. Dari kejauhan dia tampak seperti gunung es, tetapi ketika dia melihat Kincen muncul, rasa dingin di wajah gadis cantik yang dingin itu pun langsung seperti angin musim semi. Kincen, apakah kamu sudah bangun? Ayo kita sarapan, kata wanita cantik itu. Wanita itu dengan cepat berjalan menuju Kincen dengan senyuman di wajahnya, membuat orang merasakan vitalitas awet muda yang tak terbatas. Anda, kata Kincen, dia tercengang. Mengapa suara ini sama persis dengan Pang Muling? Mungkinkah? Siapa kamu? Kata Kincen. Dia saling memandang dengan wanita cantik itu dengan kaget. Kenapa? Apakah kamu takut dengan kecantikanku? Hehe, idiot. Ini adalah wajah asliku, kata Pang Muling. Melihat ekspresi kusam pada Kincen, Pang Muling pun terkekeh. Apa? Ini wajah aslimu? Kata Kincen. Dia tercengang. Ya benar. Aku pernah memakai topeng sebelumnya dan topeng itu adalah harta karun yang diberikan ayahku kepadaku. Wajar jika kamu tidak mengenalinya, tetapi menurutku kamu benar-benar bodoh, kata Pang Muling. Di saat Pang Muling berbicara, dia menyeka hidung Kincen dengan tangannya dan semburan aroma tubuh tiba-tiba mengalir ke hidung Kincen. Pang Muling pun membalikkan sosok anggunnya di depan Kincen, lalu mengangkat lehernya dan bersenandung kepada Kincen. Ternyata selama ini Pang Muling memakai topeng yang merupakan harta karun dari ayahnya, dan topeng itu bisa menyamarkan wajah Pang Muling yang sebenarnya. Dan ternyata wajah Pang Muling yang sebenarnya itu benar-benarlah cantik, guys. Hal ini selaras dengan orang-orang yang menyebut bahwa nona tertua Pang Muling dari rumah Anyou sangatlah cantik. Namun sebelumnya, kecantikan Pang Muling
termasuk rata-rata, dan ternyata dia hanya memakai topeng dan sosoknya benar-benar sangat cantik. Pada saat ini Qin Chen tercengang sejujurnya. Qin Chen juga benar-benar memikirkannya waktu itu. Karena hal semacam ini terlalu normal dan terlalu umum. Kamu benar-benar memikirkannya. Melihat ekspresi Qin Chen, Pang Muling langsung menghentakkan kakinya dengan marah. Qin Chen baru saja hendak menjelaskan. Namun ketika suara mencicit terdengar, sebuah pintu di samping terbuka dan kemudian sosok merah menyala keluar. Melihat orang ini, ekspresi Qin Chen pun kembali tercengang. Karena orang itu adalah Dewi Linglong lah yang keluar. Tetapi Dewi Linglong saat ini berbeda dari sebelumnya. Saya melihat Dewi Linglong saat ini mengenakan gaun merah menyala dan diikat erat di sekujur tubuhnya. Dan tubuhnya yang anggun tergambar dalam setiap detailnya. Tubuhnya yang montok menonjolkan sosoknya sangat anggun dan memiliki daya tarik sek yang indah. Kedua lengannya yang seperti teratai giok terlihat dan pergelangan tangannya yang lembut seperti sutra yang ditutupi oleh dua gelang merah. Kulit putih yang dipantulkan oleh gelang merahnya menjadi semakin transparan dan sangat mempesona. Di bawah gaun merah ketatnya terdapat pinggang yang sangat menggairahkan. Di bawah pinggang itu, rok pendek membungkus bokong montoknya. Kedua kakinya yang ramping berwarna putih mempesona. Saat ini Dewi Linglong itu tidak lagi mengenakan sepatu bot seperti sebelumnya. Tetapi sekarang dia mengenakan sepasang sepatu seperti jamrud. 10 jari kaki yang indah, halus, dan kecil terlihat sangat lucu. Di jari kaki itu ada juga potongan judan yang sangat merah. Namun ini tidak sebaik penampilannya. Saat ini Dewi Linglong memakai riasan yang halus. Alisnya secercah bunga aster dan matanya yang cerah dan menawan sangat memikat. Matanya yang berair sepertinya mengandung ribuan perasaan asmara. Qin Chen, Muling, kalian berdua ada di sini, ayo kita sarapan, kata Dewi Linglong. Dewi Linglong mengambil 2 langkah ke depan. Secara alami dia langsung meraih tangan Qin Chen dan lalu bersandar di tangan Qin Chen.